أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا معاشر الجماعة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Sidang Jemaah Masjid An-Nur di perkantoran BNI Geraha Pangeran Surabaya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, di bulan Sya'ban yang termasuk bulan yang dimuliakan Allah, di Masjid Rumah Allah yang penuh barakah ini, marilah kita senantiasa saling sharing, saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas takwa Allah kita. Taat terhadap aturan-aturan Allah,
melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama Sya'ban wattaqallah wa 'amila bi ta'atihi." Barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban dengan cara bertakwa, meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amsaka 'anil ma'siyah, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka ghafarallahu dzunubahu, Allah mengampuni dosa-dosanya, wa ammanahu min kullil balaya fi tilkas sanah, dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan bencana minimal selama tahun tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang insya Allah ini kesempatan barangkali tidak ada jaminan hari demi hari berikutnya kita akan bisa menikmatinya ini, kita senantiasa perbanyak amaliyah kita. Bulan ini jamaah sekalian juga bulan di mana Allah turunkan ayat, tepatnya di surah Al-Ahzab ayat 56 yang sering viral kita dengarkan, bahkan kita bacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat ini menggambarkan bahwa kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam makna tersirat perintah anjuran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, adalah tidak sekedar lafziyah, tidak sekedar ucapan qauliyah, melainkan esensi dari sholawat itu agar kita senantiasa mengambil, mentransformasi nilai-nilai sunnah Rasulullah, mempraktekkan amaliyah-amaliyah Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita, baik yang terkait dengan amaliyah ritual maupun sosiokultural, sehingga sebagaimana Rasulullah menjadi sosok pribadi yang paripurna, kita pun hendaknya demikian adanya, menjadi pribadi muslim kafah yang soleh ritual dan soleh sosial. Sehingga jamaah sekalian selaras dengan makna Sya'ban, di mana Sya'ban itu dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan tasya'aba fihi khairun kasir. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kesempatan Allah Subhanahu wa taala membeberkan seluruh rahmatnya, kebaikan-kebaikannya. Ya, dalam satu hadis juga disebutkan, terutama di malam nisfu Sya'ban, Allah menurunkan 100 bagian, mi'atu juz'in minar rahmah. Bukan mi'atu aksamin ya, tapi 100 bagian ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tumblek-blek secara global di malam nisfu Sya'ban itu. Ini menggambarkan jamaah sekalian bahwa bulan Sya'ban ini kesempatan kita. Ketika diawali dengan bulan Rajab yang notabene bulan Muharram, bulan yang haram ya, bulan yang dimuliakan Allah, yang disebutkan di surah At-Taubah 36, jamaah sekalian, dianalogikan sebuah pintu gerbang ketika memasuki sebuah gedung, sebuah bangunan, di mana bangunan itu kemudian masuk ke dalamnya, hendaknya kita senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tasya'aba fihi khair. Jangankan kepada sesama muslim, sesama manusia, bahkan seluruh alam semesta. Dan itulah pesan indah Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini jiwa pribadi muslim terbaik seperti ini jamaah sekalian. Jadi kita yang dikatakan sebagai muslim ini, kata Rasulullah, al muslimu man saliman nas min lisani wa yadihi. Seorang muslim sejati terbaik itu adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik ucapan apalagi perbuatan kita. Inilah makna yang kemudian akan menjadi endingnya adalah rahmatan lil alamin. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah digambarkan pembelajaran, pengajaran, filosofi di balik kemuliaan bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini kata Rasulullah kafadli ala sairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban ini bagikan keutamaan saya dibanding para nabi. Sedangkan nanti menjelang Ramadan, maka sekarang kita sudah terlatih, sudah terbimbing untuk membiasakan diri senantiasa berbuat kebaikan.
Sehingga nanti ketika Ramadan kita sudah ada pemanasan untuk kita laksanakan kebaikan-kebaikan itu, baik yang ada hubungannya dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Satu gambaran bahwa di dalam Islam ini selalu ada dua dimensi. Dimensi ritual dan dimensi sosial. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Ini nggak bisa terpisahkan jamaah sekalian. Sehingga di dalam Al-Baqarah disebutkan, ya, duribat alaihimul dhillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Makna ayat ini menggambarkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan manusia, maka jaga hubungan baik kita kepada Allah dan jaga hubungan baik kepada sesama manusia. Maka di surah Al-Imran 102 yang tadi saya bacakan, ya, ittaqullah haqqa tuqatih. Orang yang bertakwa sesungguh-sungguhnya itu adalah yang implementasi di akhir ayat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Membawa visi dan misi Islam mulai dari lahir sampai akhir ajal kita. Karena kita lahir dalam keadaan suci. Digambarkan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan umat manusia yang yulatu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah suci, lalu diwajibkan untuk beribadah, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka mempertahankan fitrah kita, kesucian kita. Maka di akhir Isra Mi'raj kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid juga pungkasannya apa? Menggambarkan bahwa hidup kita lahir dalam keadaan fitrah, tujuannya untuk beribadah, mempertahankan fitrah agar nanti kembali juga dalam keadaan suci, yakni husnul khotimah. Dari situlah jamaah sekalian kemudian aplikasi husnul khotimah kita, aplikasi kesempurnaan kita sebagai seorang muslim, mari kita buktikan mulai bulan Sya'ban ini. Kita aplikasikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Jaga kebersamaan kita, kerukunan kita. Kita memiliki ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Dan itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi masyarakat yang madani, yang notabene diambil dari kata Madinah. Di mana Madinah adalah sebuah kota yang pluralisme di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang namanya orang itu kemudian bersikap keras kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita mampu berkasih sayang kepada sesama manusia, Allah pun tidak segan-segan memberikan rahmatnya kepada kita. Inilah masyarakat yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan suatu bangsa, negeri, kampung, lingkungan di mana umat masyarakat warganya beriman, bertakwa, maka Allah berjanji pasti akan dibuka pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Resikonya jamaah sekalian, ketika masyarakat ini mendustakan ayat Allah, ketika diperintahkan untuk bersama-sama, indahnya kebersamaan ternyata kadang-kadang bertentangan, maka Allah pun tidak segan-segan menurunkan azab. Walakin kadzabu fa akhadnahum, ya, maka diberikan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terjadi musibah di hadapan kita, mungkin hujan yang mestinya memberikan kesejukan, keindahan tumbuhan yang tukul, yang tumbuh di tengah-tengah kita, ya, bunga-bunga yang indah semerbak mewangi di hadapan kita. Tapi kenapa setiap ada hujan, banjir bandang? Kenapa angin yang mestinya sepoi-sepoi indah, sejuk kita rasakan kadang-kadang menjadi angin yang membahayakan? Semua ini jadikan sebagai pelajaran buat kita. Jangan-jangan mungkin ada beberapa manusia yang permisif terhadap ajaran Allah, yang tidak peduli kepada ayat-ayat Allah, bahkan bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah. Disinilah jamaah sekalian, maka kita senantiasa diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui pesan indah bulan Sya'ban ini agar senantiasa kita berbuat baik kepada sesama kita, islah kepada sesama kita. Lalu nanti pintu gerbangnya, puncaknya adalah Ramadan, di mana Ramadan laksana surga, dilipat gandakan seluruh amal perbuatan kita. Mulai sekarang kita sing-singkan dengan baju untuk nanti beribadah Ramadan dengan sesemangat mungkin kita akan memborong pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu tahun depan kita akan menjumpainya. Untuk itu para ulama menyampaikan ada istidadur Ramadan, ada persiapan Ramadan jamaah sekalian, disebut istidadul jasmaniyah, ya, persiapan fisik kita mulai sekarang. Ada istidadur ruhiyah, rohani mental spiritual kita persiapkan. Jangan lupa juga istidadul maliyah, harta benda kita yang nanti akan kita persiapkan mulai sekarang kita jaga.
Misalnya pengeluaran kita, ya sirkulasi keuangan kita, untuk nanti kita sediakan Ramadan sebanyak-banyaknya kita bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Ramadan yang nanti berakhir sering kita sebut dengan Idul Fitri, itulah hakikat kembali suci, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoinya agar hidup kita bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin wal yahudiyyin al mal'unin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي من أهل المتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan atau kama qala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa habibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka samiud du'a. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masya'ibid dunya wad din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin wa sallimil Ghaza ya Allah wa ghairiha ya Allah wa sa'ir biladil muslimin fi aunillah wa fi nusratillah bi rahmatika ya arhamar rahim. Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, dosa-dosa leluhur kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban dan panjangkan umur kami setidaknya berjumpa dengan Ramadan dengan penuh amal kegiatan kami, amal kebaikan kami yang Kau terima ya Allah. Dengan demikian menjadi wasilah, menjadi sarana Engkau lancarkan segala usaha kami, Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau sehatkan jiwa raga kami, sekeluarga kami. Ya Allah, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami. Allah ya Rabb, cukupi rezeki kami dengan rezeki yang halal barakah yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqamah, berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, beramal sedekah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatin thayyibah wa amitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.